Halo guys, Pak Pet sekarang lagi bersama Yuka, si musang ceper. Halo, Yuka. Nah, di video kali ini Pak Pet bakalan mandiin si Yuka. Jadi mungkin kalian ada yang penasaran gimana si Yuka kalau mandi. Jangan lupa ikutin videonya sampai akhir. Oke, yuk Yuka mandi ya. Nah, karena si Yuka ini nggak pernah mandi pakai air dingin guys, jadi lagi-lagi Pak Pet mandiin musang pakai air hangat ya. Karena memang jarang banget kalau musang jinak Pak Pet mandiin pakai air dingin, itu jarang banget guys. Kalau nggak terpaksa, biasanya mandiin pakai air hangat supaya dia nggak stres. Nah, airnya udah siap. Sekarang waktunya si Yuka mandi. Ini si Yuka birahi banget guys. Bulunya dia, waduh nih liatin. Habis ini Pak Pet bakalan jodohin si Yuka ya. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa buat subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan ketika Pak Pet nanti jodohin si Yuka. Pasti penasaran kan si Yuka mau Pak Pet jodohin sama siapa? Makanya jangan lupa sekali lagi subscribe, oke? Yuk sekarang waktunya mandiin si Yuka. Mandi guys. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Hampir aja terbang guys. Biasanya si Yuka ini nggak pernah loncat guys, cuman kayaknya kaget sih dia. Padahal airnya Pak Pet gunakan air yang hangat guys, jadi tapi nggak tahu kenapa kok dia barusan kaget. Kalau musangnya jinak dan anteng kayak gini enak banget guys mandiinnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat jagain dia supaya nggak kabur ya. Kayak gini tinggal kita sabunin yang rata. Mandiin si Yuka kayak mandiin musang baby guys ya. Kayak musang usia 5-6 bulanan, padahal dia usianya udah hampir 2 tahun ini kayaknya kalau dilihat dari giginya. Jadi kita sabunin, kok sabunin sih, kan dia berbulu. Disampoin guys maksudnya. Kita sampoin sambil dipijat-pijat supaya dia diem anteng seperti raja-raja sultan ini guys ya. Musang sultan. Kita babunya. Jadi ini sultannya, kita babunya guys. Musangnya memang harus lebih istimewa dari orangnya ya, karena kalau kita kan hidupnya lebih bebas. Nah ini. Nah jadi kalau kalian mandiin musang, sekali lagi guys, yang perlu diperhatikan adalah bagian tangan-tangannya, kemudian bagian kaki-kakinya, karena ini dekat banget dengan yang namanya kotoran. Jadi kalian bersihin kayak gini. Nah kalau musang kalian nggak anteng guys, kalian harus potongin kukunya dulu ya. Cuman karena Yuka ini anteng, jadi meskipun panjang nggak masalah, karena dia nggak bakalan memanjat gitu. Dan ekornya juga yang rawan masuk ke alas kotorannya guys. Ini biasanya di ujung-ujungnya. Kalau kalian nggak bersih, ini rawan jamuran guys. Nah kalau sudah bersih, jangan lupa juga anus dan kelaminnya guys, kalian gosok ya, karena ini juga sumbernya kotoran, jadi harus kita bersihin. Kalau udah bersih, jangan lupa juga perutnya. Apalagi kalau musangnya ceper kayak gini, biasanya dia perutnya nabrakin makanan, nabrakin kotoran gitu guys. Nah kalau kepalanya gimana? Kepalanya juga disabun guys, tapi hati-hati jangan sampai kena mata ya, meskipun kita pakai sampo yang nggak perih di mata.
Nah, kalau sudah rata, buruan dibilas guys. Jangan lama-lama mandiinnya. Kasihan karena musang nggak bisa lama-lama di air. Nah, banyak yang tanya gimana sih ngejaga warna putih di muspan egg food. Karena kemarin banyak yang tanya ke Pak Pet gimana sih caranya supaya ekor muspan egg food itu putih, berkilau, bersih gitu guys ya. Ini Pak Pet juga nggak tahu sebenarnya ya. Nggak tahu gimana cara mutihinnya, nggak tahu. Yang penting intinya kita selalu jaga kebersihan musangnya ya, supaya kalau ada kotoran itu nggak lama nempelnya guys, karena kalau udah terlalu lama biasanya dia mulai menguning kayak gitu ya. Cuman tergantung musangnya juga. Kalau musang kalian pinter, mereka bisa grooming sendiri, mereka bisa bersihin dirinya sendiri, itu biasanya dia bakalan bersih dengan sendirinya guys. Jadi selama kita menjaga kebersihan, biasanya warna putih di ekornya itu bakalan tetap bersih dan berkilau guys. Gitu ya. Jadi istilahnya jangan jorok-jorok lah. Kalau jorok biasanya resiko ekornya bakalan kotor kayak gitu guys. Ini kayaknya udah nggak ada sisa sabun. Harus bener-bener bersih mandiinnya supaya sisa sabunnya nggak jadi ketombe guys. Karena musang ini juga bisa ketombean loh. Kalau sampunya nggak cocok juga bisa ketombean. Kalau kita bilasnya nggak bersih juga bisa ketombean guys gitu. Nah, setelah kita selesai mandiinnya, kalau bisa diandukin guys. Cuman kalau sinar matahari masih pagi, jam 8 sampai jam 9, meskipun nggak kalian andukin itu nggak masalah. Jadi kalian tinggal taruh dia di tempat yang terkena cahaya guys. Ini. Dan nanti dia bakalan ngeringin badannya dengan sendirinya. Nah, kalau musang kalian nggak anteng, jangan kalian taruh di atasnya guys. Karena kalau kalian tinggal sebentar, dijamin musang kalian bakalan hilang. Kecuali kalau musang kalian anteng, kalian taruh di atasnya gini nggak apa-apa. Tapi kalau nggak anteng, kalian masukin aja ya buat lebih amannya. Dan kalian jauhin dari kandang yang lain guys. Karena kalau musang kalian habis dimandiin, kalau dia ketakutan, biasanya dia bakalan lompat ke kandang yang lain gitu. Itu bisa menimbulkan adanya pertikaian guys, pertikaian antar musang ya, tawuran. Oke, kita tunggu si Yuka kering dulu ya. Jadi biarin dia berjemur di sini dulu. Oke.